Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya kembali akan menganalisa saham-saham yang telah teman-teman request pada postingan Instagram Trading for Better Life. Video analisa ini akan saya buat dua bagian, sehingga lebih banyak saham-saham yang di request yang akan saya analisa. Video bagian kedua akan saya post pada hari Minggu besok. Terima kasih atas like dan komentar yang telah diberikan. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham itu dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Silakan baca syarat dan ketentuan yang berlaku agar komentar yang teman-teman berikan masuk dalam pertimbangan untuk dianalisa. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham XL. Saham XL pada perdagangan hari Kamis kemarin ditutup turun hampir 2% ke harga 2.540. Bisa kita perhatikan di grafik, secara tren sebenarnya XL saat ini sudah mulai reversal trend. Jadi dari sebelumnya yang turun menembus support kuat di EMA 150 dan bergerak downtrend, setelah menyentuh harga di sekitar 1.400 bisa kita lihat XL mulai reversal trend dan saat ini telah naik di atas garis EMA 50. Tapi dalam satu minggu ini jika kita perhatikan XL masih kesulitan untuk naik menembus resisten kuatnya di EMA 150. Jadi XL beberapa kali berusaha naik di atas resisten ini dan terlihat gagal. Garis MACD bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba pelajari apa yang dilakukan bandar asing pada penurunan hari Kamis kemarin. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar melakukan distribusi dengan jumlah yang lumayan besar pada penurunan hari Kamis kemarin. Dan dari data pergerakan asing bisa kita lihat dalam 3 minggu terakhir ini asing masih terus melakukan distribusi pada saham XL. Dari data yang kita dapat ini saya melihat XL masih berpeluang untuk turun kembali menuju support di EMA 50 di sekitar harga 2.300 sampai 2.320. Untuk teman-teman yang telah berhasil membeli saham XL di bawah harga garis EMA 50, jadi untuk teman-teman yang membeli di bawah garis EMA 50, saham ini masih sangat layak untuk di hold karena saya bilang saat ini sudah mulai terjadi reversal trend. Walaupun saat ini belum uptrend, kalian masih gagal break dari garis EMA 150, paling tidak XL masih akan bergerak sideways. Jadi selama masih bertahan di atas garis EMA 50, belum perlu melakukan take profit maupun cut loss. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, saat ini amati dulu pergerakan saham XL. Apabila minggu depan XL berhasil break dari garis EMA 150, teman-teman boleh entry karena akan mulai uptrend dan berpeluang untuk naik menuju target terdekat di harga 3.200 di sekitar daerah sini. Dan apabila minggu depan XL gagal break dan turun menuju garis EMA 50, teman-teman tunggu XL rebound dari garis EMA 50 baru teman-teman entry. Dan apabila teman-teman beli di garis EMA 50 sebaiknya swing trade. Jadi apabila beli di bawah garis EMA 50, apabila saat menyentuh garis EMA 150 XL mulai turun lagi, take profit saja, terus tunggu lagi di garis EMA 50. Tapi apabila teman-teman berhasil beli di garis EMA 50 dan ternyata break, hold saja karena akan uptrend kembali. Berikutnya saya akan menganalisa saham ICBP. Saham ICBP pada perdagangan hari Kamis kemarin ditutup turun 1% lebih ke harga 9.875. Bisa kita perhatikan di grafik, saat ini ICBP juga masih bergerak sideways. Dan jika kita perhatikan dalam 1 bulan terakhir ini, ICBP masih kelihatan gagal untuk break dari resisten di EMA 50. Jadi setiap kali menyentuh garis EMA 50, bisa kita lihat ICBP mulai turun kembali. Dan support jika kita lihat saat ini berada di sekitar harga 9.600. Garis MACD juga bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways.
dan ada peluang untuk berpotongan dan mengarah ke bawah saat ini. Sekarang kita akan coba pelajari apa yang dilakukan berada asing pada penurunan 1% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan distribusi pada penurunan 1% ini. Dan menariknya, asing dalam 1 minggu terakhir ini masih terus melakukan akumulasi pada saham ICBP. Dan jika kita tarik, dari tanggal 6 April sampai sekarang, jika kita lihat, asing terus melakukan akumulasi. Dan kita tahu selama bulan April ini, ICBP masih bergerak sideways. Dan asing terlihat sangat antusias pada saham ini. Dan dari data yang kita dapat ini, saya melihat ICBP masih akan bergerak sideways dalam 1 minggu ke depan. Untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham ICBP, saat ini masih sangat layak untuk di hold. Jadi selama masih bertahan di atas harga 9.600 sampai 9.500, hold saja terus apabila teman-teman ingin investasi atau trading jangka panjang, karena asing juga terlihat masih terus melakukan akumulasi pada saham ini. Tapi untuk teman-teman yang baru mau entry, sebaiknya tunggu di harga 9.600. Saat menyentuh harga 9.600, ICBP berhasil rebound, teman-teman baru entry. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Pewon. Saham Pewon pada perdagangan hari Kamis kemarin ditutup naik 5% ke harga 378. Bisa kita perhatikan di grafik, saat ini Pewon masih bergerak sideways. Dan minggu lalu Pewon sempat turun menyentuh harga 340 dan mulai rebound kembali. Dengan resisten kuat saat ini berada di garis EMA 50. Karena jika kita perhatikan, setiap kali menyentuh garis EMA 50, Pewon selalu turun. Dan resisten terdekat saat ini berada di harga 400. Garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba pelajari apa yang dilakukan bandar asing pada kenaikan 5% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar malah melakukan sedikit distribusi pada kenaikan 5% ini. Dan asing juga memanfaatkan kesempatan ini untuk take profit. Dan dalam 1 bulan terakhir ini bisa kita lihat asing masih terus melakukan distribusi pada saham Pewon. Dari data yang kita dapat, sebenarnya Pewon masih akan bergerak sideways dalam 1 minggu ke depan. Jadi Pewon masih akan bergerak dalam range harga support di harga 340 dan resisten di harga 400. Dan saat ini Pewon juga lebih cocok untuk swing trade. Karena dari data yang terakhir kita dapat ini, Pewon sepertinya masih akan sulit untuk naik menembus resisten di EMA 50 dalam 1 minggu ke depan. Apalagi kita lihat kenaikan 5% ini disertai adanya distribusi. Jadi waspada untuk teman-teman telah berhasil membeli saham Pewon di harga bawah. Ada peluang Pewon minggu depan untuk turun kembali menuju support di harga 340. Jadi apabila minggu depan mulai turun, sebaiknya take profit dulu dan tunggu kembali di daerah support di harga 340. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham BJTM. Untuk teman-teman yang belum tahu, tanggal 5 Mei nanti BJTM akan membagikan dividen. Jadi untuk teman-teman yang mempunyai saham BJTM pada saat penutupan tanggal 5 Mei nanti akan mendapatkan dividen dengan jumlah yang besar. Jika kita lihat data ini, BJTM membagikan dividen Rp48 per 1 lembar. Dan jika kita lihat historinya, setiap tahun BJTM selalu membagikan dividen. Dan selalu ada peningkatan. Dan jika kita lihat dengan harga saat ini di 560 dan dividen ini didapatkan 48, lumayan besar untuk saham BJTM. Dan jika kita lihat di grafik, saat ini BJTM masih berada di atas daerah support di EMA 50. Dan hari Kamis kemarin ditutup naik 2% lebih ke harga 560. Dan karena adanya pembagian dividen ini, saya melihat BJTM ada peluang untuk naik minimal ke garis EMA 150 minggu depan. Jadi selama mendekati tanggal 5, BJTM masih berpeluang untuk naik menuju harga 600.
Tapi untuk break di harga 600 sepertinya masih akan sangat kecil peluangnya. Karena minggu lalu juga kita lihat BCTM saat menyentuh mendekati garis EMA 150 mulai turun kembali. Dan minggu depan sebelum menjelang tanggal 5 pasti banyak yang entry membeli saham BCTM. Tapi setelah tanggal 5 kemungkinan besar BCTM akan turun kembali. Karena biasa terkena dividen trap. Jadi orang sudah mendapatkan dividen pada tanggal 5, tanggal 6-nya biasanya akan menjual saham BCTM. Jadi untuk teman-teman trader bisa manfaatkan kesempatan ini untuk trading jangka pendek. Sekarang kita lihat dulu garis MACD-nya saat ini masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary juga bisa kita lihat saat ini bandar malah melakukan distribusi. Dan dari data pergerakan asing juga bisa kita lihat asing dalam 1 bulan terakhir ini juga terus melakukan distribusi pada saham BCTM. Jadi dari data yang kita dapat bisa kita lihat kenaikan BCTM dalam 1 minggu ke depan sepertinya hanya akan berlangsung sementara. Karena bandar asing tidak tertarik membeli saham ini, malah memanfaatkan kesempatan ini untuk menjual di harga atas. Jadi untuk teman-teman yang ingin investasi boleh entry karena dividennya lumayan besar. Sedangkan untuk teman-teman trader sebaiknya swing trade. Apabila hari Senin depan masih lanjut naik, teman-teman boleh entry, tapi harus hati-hati apabila mendekati garis EMA 150. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.